Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kemudian dapat menikmati iman dan Islam kita dengan tenang. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada sesi materi kuliah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Islam, ya. Hukum Islam ini sering kita juga dengar istilah hukum Islam itu dengan istilah syariat Islam, gitu ya. Ya, karena dalam definisi Islam, syariat itu diartikan sebagai hukum Islam, atau hukum Islam itu disebut juga dengan syariat Islam atau syariah Islamiyah. Untuk lebih jauh kita akan sedikit pelan-pelan bersama kita pahami, ya, apa itu hukum Islam atau syariat Islam. Baik, kita mulai dari definisi, ya, hukum Islam atau syariat Islam. Syariat artinya adalah jalan, kemudian menurut istilah syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah seperti ibadah dan sebagainya, ibadah, muamalah dan sebagainya. Kemudian menurut Syekh Mahmud Saltud, beliau menyebutkan atau mendefinisikan bahwa syariat adalah peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya, serta hubungannya dengan kehidupan. Artinya syariat merupakan sistem atau hukum yang Allah buat untuk maslahat manusia, ya, untuk mengatur hubungan antara Allah dengan Tuhannya, kemudian untuk mengatur hubungan antara makhluk, ya, dengan Khalik, manusia dengan Tuhannya, kemudian sesama manusia, kemudian hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sangat komprehensif, ya, sangat luas sekali, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Berikutnya, untuk apa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun atau mendesain hukum Islam? Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber syariat Islam atau hukum Islam, yang merupakan guidance, petunjuk yang Allah jadikan bagi manusia, ya. Kalau ingin manusia itu hidupnya sesuai dengan fitrahnya, ingin hidup aman, sejahtera, makmur, maka ikutilah Al-Quran, ikutilah hukum-hukum yang Allah buat, ya, baik nanti di dalam Al-Quran, kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan juga terdapat dalam ijma' dan qiyas, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum yang disepakati itu ada 4, ya, Al-Quran, ya, atau sumber hukum yang disepakati oleh ulama adalah yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, ijma' dan qiyas. Berikutnya, ya, secara umum tujuan hukum Islam itu adalah secara umum, ya, tujuan ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas syariat, penjelas hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia. Dan semua hukum yang Allah turunkan kepada manusia itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya, untuk menjaga keharmonisan manusia itu sendiri, untuk supaya mereka itu selamat di dunia maupun di akhirat.
Secara umum ya, tujuan dari hukum Islam itu adalah mencakup dua aspek, teman-teman semuanya. Yang pertama kita bahas aspek pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada hukum Islam itu dari aspek Allah Subhanahu wa taala adalah hukum Islam itu untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah dururiyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Atau dururiyat ini adalah artinya primer, hajjiyat itu sekunder, dan tahsiniyat adalah tersier. Kemudian yang kedua adalah untuk mentaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya memang dibuatnya hukum Islam itu, syariat Islam itu memang untuk ditaati. Meskipun kalau kita sering dengar candaan orang itu, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini sebuah tentu candaan yang tidak pantas lah ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membuat hukum-hukum atau syariat Islam itu memang untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Meskipun memang manusia itu, karakter manusia itu adalah punya kecenderungan berbuat buruk ya, kecenderungan berbuat baik seperti itu. Tinggal yang mana ini orang, apakah dia cenderung mengamalkan dan mentaati aturan atau cenderung malah mengabaikan aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Artinya dalam rangka untuk memahami syariat Islam secara benar, secara menyeluruh adalah perlu kajian juga yang lebih mendalam, yaitu kajian usul fiqh ya di sana. Bagaimana kita bisa memahami bagaimana cara mengambil hukum dalam nas begitu ya. Misalkan ada ayat A, B, C, hadis A, B, C, seperti bagaimana kita bisa mengambil hukum dari nas ini, itu diperlukan metodologinya, yaitu yang ada dalam kajian usul fikih. Insya Allah di kesempatan yang lain mungkin jika ada kesempatan kita akan juga belajar tentang usul fikih. Mudah-mudahan ada waktu. Berikutnya adalah aspek manusia, teman-teman semua. Untuk mencapai kehidupan ya, yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki dari hukum Islam itu jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Artinya lagi-lagi bahwa tujuan syariat itu bukan mengikat sebenarnya ya, atau bukan membuat sengsara seseorang ya, bukan. Tetapi hakikatnya adalah untuk kebahagiaan orang itu sendiri. Ya, untuk melindungi hak manusia, melindungi hak sesama mereka dengan apa? Ikatan hukum itu. Ya, contoh saja, hukum positif saja. Itu dibuat untuk apa? Hukum positif itu dibuat oleh pemerintah, oleh negara ini dalam rangka untuk mengatur, untuk menjadikan bangsa ini teratur, ya, tidak tidak anarkis mungkin, tidak semena-mena mungkin, tidak zalim terhadap sesama mereka. Itu apalagi yang ini adalah yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah tujuan dari disyariatkannya hukum Islam atau aturan-aturan dalam hukum Islam. Berikutnya, 5 tujuan hukum Islam. Kita perlu kaji juga pendapat para ulama ya. Seperti Abu Ishaq Asy-Syatibi beliau merumuskan ada 5, ini masyhur sekali teman-teman semua. Ya, 5 tujuan hukum Islam menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Yang pertama adalah menjaga agama. Jadi tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah liiqamatuddin, untuk menjaga, atau lihifduddin, untuk menjaga agama.
Merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Ya, jadi hukum yang Allah buat ya dalam Al-Quran juga melalui Rasulullah dalam bentuk hadis itu dalam rangka untuk menjadikan agama itu tetap langgeng dengan pemeluknya yang senantiasa mengkajinya, mempelajarinya, terus mensyiarkannya dan menjaganya, ya, menjaganya teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga jiwa. Merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ya. Jadi bagaimana syariat ini melindungi jiwa manusia. Contohnya adalah bagaimana syariat qisas, hudud ya, bab hudud ya, ada kemudian juga syariat bagi pencuri, jinayat ya. Artinya dalam rangka untuk mengatur kehidupan manusia ya, bahwa setiap manusia itu punya hak untuk hidup, punya hak untuk hidup bahagia. Maka dengan adanya hukum Islam ini atau syariat Islam ini menjadikan hak-hak manusia itu terjaga. Menjadi hak-hak tadi yang pertama hak apa tadi ad-daruriyah tadi, hak primer itu dijaga oleh agama, oleh syariat. Kemudian yang ketiga adalah akal ya, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Islam, tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Nah, dari di antara tujuan hukum Islam itu menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah menjaga akal. Bagaimana berargumentasi itu dijaga dengan etika agama ya, gitu, dengan syariat. Tidak boleh kemudian menyakiti dengan kata-kata dan juga tidak boleh pula menzolimi dengan perbuatan dan sebagainya. Secara logika bahwa melakukan keburukan, kezaliman itu adalah tidak baik kan begitu kan, melanggar hak sesama manusia. Berikutnya adalah keturunan, menjaga keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Contohnya adalah bagaimana dalam syariat Islam itu ada istilah mahram ya. Bagaimana seorang kakak adik tidak boleh menikah, kemudian juga ayah dengan anak, ibu dengan anak, mengaturlah sistem keturunan ya, supaya tidak terjadi simpang siur atau ketidakteraturan nasab begitu. Dan ini hikmahnya luar biasa. Kenapa Allah menurunkan atau membuat sistem mahram ini ya, sistem mahram ini, kakak dengan adik tidak boleh menikah. Ternyata dari segi atau aspek medis pun juga memiliki keutamaan luar biasa. Ya, keutamaan luar biasa karena secara genetik tidak bisa, itu tidak baik ya antara dua pasangan laki perempuan yang dari satu keluarga, atau disebut dengan yang masih ada ikatan darah ya, atau mahram itu. Itu contoh kecil saja, masih banyak sekali yang lainnya. Berikutnya, yang kelima adalah harta. Ya, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Jadi syariat Islam itu menjaga juga kalau harta sesama manusia ya, bahwa ada contohnya adalah orang yang kaya itu dia harus tahu betul bahwa di dalam harta dia itu ada hak orang lain. Kemudian juga bagi orang yang ingin merampas hartanya itu tidak dihalalkan dalam syariat Islam dan sebagainya. Intinya kemudian hutang piutang ya, atau misalkan sewa menyewa, jual beli, semuanya kaitan dengan harta itu diatur. Ada yang halal haram, riba haram, jual beli halal gitu dalam hal muamalah. Kemudian bab waris dan sebagainya ya, bahwa laki-laki dapat bagian harta sekian, perempuan sekian dan sebagainya. Ini semua diatur dalam
dalam syariat Islam. Dan tidak ada satupun syariat Islam itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lepas daripada hikmah. Semuanya tentu memiliki hikmah. Adapun terkadang kita memiliki keterbatasan dalam menggali hikmah dari pensyariatan yang Allah turunkan itu. Kemudian fungsi hukum Islam. Ya, ada beberapa di sini saya bagi. Kemudian yang pertama adalah fungsi ibadah. Tadi tujuan, yang sekarang fungsi. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Ini fungsi ibadah. Ya, kemudian yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum atau perbuatan mukallaf. Jadi tadi juga kita bahas tentang bagaimana tujuan hukum Islam itu juga untuk menjaga harta, itu untuk memastikan bahwa harta kita tetap halalan thayyiban, yang kita konsumsi itu halalan thayyiban, itu diikat dengan syariat, tentu dengan hukum Islam. Ini kalau engkau ingin hidupmu normal, hidupmu baik, fisikmu sehat, maka konsumsi makanan yang halal, ya, yang halal juga baik, muamalah yang baik dengan orang lain dan seterusnya. Ya. Kemudian ada nilai di dalam hukum Islam itu nilai amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Fungsi zawajir yang ketiga. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina contohnya, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qisas, diyat ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan, hudud untuk tindak pidana tertentu atau seperti pencurian, perzinahan, qadhaf. Qadhaf ini menuduh zina, rabah, lari dari peperangan, dan riddah murtad. Kemudian takzir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Fungsinya adalah untuk bab kaitan dengan pidana, gitu ya. Hak-hak sesama muslim tentu. Kemudian fungsi tanzim wa islahil ummah. Apa itu? Yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, ya. Sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah. Kemudian yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Jadi ada tanzim wa islahil ummah. Tanzim itu menyusun, ya, tanzim memanage, mengelola umat, kemudian juga islah itu artinya memperbaiki, sistem diperbaiki, ditata rapi dengan apa? Dengan hukum Islam itu, dengan syariat Islam. Berikutnya, slide terakhir, teman-teman semua, sumber hukum Islam, sumber syariat Islam. Di sini ada dua kelompok besar atau dua aspek besar. Yang pertama adalah yang disepakati, yang kedua adalah yang diperselisihkan. Yang disepakati adalah sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadith, Ijma', Qiyas. Ini tidak perlu saya jelaskan, insya Allah sudah dipahami semua. Atau perlu saya jelaskan, yang Ijma' adalah kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang yang berselisih terhadap hukum tertentu. Dari zaman
sahabat sampai ke ulama saat ini. Kemudian kias. Kias adalah analogi, ya, hukum yang pengambilan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya dari fenomena yang ada hukumnya dikiaskan. Seperti misal membayar zakat dengan beras di Indonesia, maka itu menggunakan metode kias. Karena Rasulullah tidak pakai beras, tapi pakai makanan pokok saat itu. Pakai nasnya kan bayar zakat dengan apa? Bayar zakat fitrah itu dengan makanan-makanan pokok. Disebutkan di situ seperti tamar, ya, kurma, dan juga gandum. Tidak disebutkan beras, tapi sama-sama makanan pokok. Adapun yang diperselisihkan adalah seperti istihsan. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain, ini cukup banyaknya istihsan ini pengambilan hukum untuk mengambil hukum terbaiknya lah begitu. Contohnya Umar bin Khattab dulu tidak memotong tangan sahabat yang mencuri lantaran apa? Lantaran ya darurat begitu ya, karena untuk kebutuhan yang mendesak gitu kan, kebutuhan primer mereka. Kalau tidak mencuri saat itu mungkin bisa kelaparan dan seterusnya. Ya. Kemudian maslahah mursalah, yaitu pengambilan hukum yang diambil dari aspek maslahat. Ya. Kemudian juga ada istishab. Istishab ini mengambil hukum dikembalikan kepada hukum asal. Al-istishab al-bara'atu dhimmah. Jadi kalau ada fenomena, ada sesuatu hal yang tidak ada hukumnya, maka dikembalikan hukum asal. Apa hukum asal? Misalkan al-aslu fil mu'amalati lil ibahah, segala sesuatu dalam hal muamalah itu adalah hukum asalnya mubah. Kemudian ada urf. Urf ini kebiasaan adat istiadat yang tidak menyelisihi syariat, maka itu juga menjadi hukum tertentu ya. Ini diperselisihkan semua di sini. Syaddud dzari'ah, ini syad itu artinya menahan, dzari'ah ini wasilah. Jadi menghalangi sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya itu boleh, karena apa? Khawatir jika dilakukan itu bisa membawa kepada mudarat. Jadi maka tidak dilakukan, maka disebut dengan syaddud dzari'ah. Jangan dilakukan hal itu karena khawatir nanti bisa menimbulkan mudarat atau dosa. Padahal sebenarnya hal tersebut hukum awalnya tidak berdosa, tidak haram, atau hukumnya boleh, tapi ketika dilakukan lama-lama bisa mengarah kepada hal yang haram, maka sebaiknya jangan dilakukan. Qaul as-sahabi, qaul perkataan sahabi, sahabat. Ini perkataan sahabat juga di beberapa madhab ini menjadi dasar hukum, ya, dasar hukum. Perkataan sahabat, bukan perkataan Rasul ya. Atau disebut juga dengan athar sahabat. Dan yang terakhir adalah syara'un man qablana, yaitu syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu. Artinya umat terdahulu yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu selama tidak menyelisihi dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu bisa digunakan sebagai hujjah. Nah, jadi yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang diperselisihkan, tidak semua sepakat. Tapi kalau yang 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ini ulama madhab terutama itu sepakat bahwa ini menjadi sumber hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat-sahabat mahasiswa sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.